kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Oke, selamat datang di channel Ambigu, penafsiran lo suka-suka lo. Oke guys, malam hari ini gue berada di suatu tempat yang ini cukup keren banget buat gue. Karena tadi ketika masuk dari perjalanan dari jalan ujung sana, ketika masuk ke sini itu kita harus melewati banyak sekali pepohonan-pepohonan besar. Dan seperti biasa, Ambigu channel akan mengajak kalian untuk membahas seputar urban legend, kisah-kisah dari misteri dari warga, dan apa saja mitos-mitos yang ada di sekitar kita. Penasaran? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah cerita atau mitos yang beredar di kalangan masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, video ini dibuat juga ini tepat di tanggal 17 Agustus 2022. Jadi kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Gua mau ngucapin buat teman-teman semuanya, buat subscriber dari Otman Media Krasindo, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Next. Oke teman-teman, kali ini gua mau ngebahas tentang mitos atau cerita yang beredar di masyarakat khusus yang ada di Indonesia. Apakah itu? Ya, kalian pasti sudah tahu. Kali ini, gue bakal ngebahas tentang Mbak Kun, atau biasa kita sebut dengan kuntilanak. Nah, Nah, mungkin kalian semuanya sudah tidak asing lagi dengan nama yang gue sebutkan barusan, karena itu adalah sebuah mitos atau realita mungkin yang sudah pernah dialami oleh kita semuanya. Mungkin kalian pernah bertemu dengan sosok ini, atau mungkin tidak. Oke teman-teman, kali ini gua akan menjelaskan sejarah dari mana istilah kuntilanak itu berasal. Oke, mungkin kalian ada yang penasaran kenapa salah satu hantu yang bernama kuntilanak, atau mungkin sejenisnya. Yang kita tahu ada sundel bolong, ada nenek gayung, ada apapun itu. Di Indonesia banyak sekali hantu-hantu. Dan kali ini kita gua mau bahas tentang kuntilanak. Oke teman-teman, kuntilanak ini berasal dari bahasa Melayu yang artinya adalah punti anak. Mungkin kalian pernah tahu salah satu kota di Indonesia, tepatnya di Kalimantan, ada kota yang bernama Pontianak. Nah, nama kuntilanak berasal dari kota tersebut. Nah, Pontianak atau Pontianak itu berarti adalah perempuan mati dalam kondisi beranak. Oke, di sini kalian bisa tahu ya apa maksud dari
kata-kata punti anak artinya adalah perempuan mati dalam keadaan beranak. Nah, sering sekali kita lihat mungkin di TV atau di film-film yang kalian suka, wujud dari kuntilanak tersebut. Ada yang berambut panjang, ada yang berbaju putih. Bahkan konon katanya kuntilanak itu banyak jenisnya ya. Ada kuntilanak merah, ada kuntilanak hitam, ada yang berbaju putih. Gua nggak tahu ya, ini mereka punya salon sendiri atau gimana, gua nggak tahu. Cuman banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat kita bahwa kuntilanak ini banyak berwujud sesuai dengan apa yang ada di daerah masing-masing. Oke guys, tadi kita sudah bahas soal asal-muasal dari kata kuntilanak atau punti anak tadi. Nah sekarang mungkin kalian juga sudah tahu bagaimana sosok kuntilanak ini meneror warga atau mempunyai tanda-tanda ketika mereka muncul atau ketika mereka mewujudkan wujudnya. Itu biasanya ada pertanda-pertanda seperti yang kita tahu, ada bau-bau bunga Kamboja, atau mungkin ada bau-bau yang tidak enak, atau bau yang sangat wangi ya, seperti yang tadi gue bilang. Ya, jadi sosok kuntilanak ini digambarkan dari beberapa cerita atau mitos yang beredar bahwa mereka ini berwujud atau berparas cantik. Ada juga di beberapa daerah di Indonesia menggambarkan bahwa sosok kuntilanak ini mempunyai punggung yang berlubang penuh dengan ulat atau sejenisnya yang sering kita sebut dengan sundel bolong dan lain-lain. Nah teman-teman, buat kalian semuanya yang suka bepergian malam atau pulang kerja di malam hari, kalian harus tahu tanda-tanda ketika ada sosok kuntilanak yang mungkin mencoba menjahili kalian atau mencoba datang untuk mewujudkan diri ke kalian. Jadi gue tadi sudah jelasin ya bahwa sosok kemunculan kuntilanak ini dipertandakan dengan bau-bau bunga atau wewangian ya. Contohnya bau-bau bunga Kamboja, melati atau apapun. Nah, jadi, buat teman-teman semuanya, buat kalian yang suka bepergian malam, atau pulang malam, atau kemanapun kalian yang suka beraktivitas di malam hari, jadi ternyata di Indonesia ini juga ada mitos-mitos bahwa ketika kalian tidak ingin dijahili atau dihampiri oleh sosok ini, ada beberapa penangkal yang bisa kalian lakukan atau yang kalian bawa. Ya tentu saja penangkal yang utama adalah iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan kita ya. Nah, ada juga penangkal-penangkal yang berupa barang atau berupa hal-hal yang mungkin bisa kalian bawa. Jadi barang-barang ini ternyata ada di sekitar kita juga. Jadi ketika kalian ingin menangkal hal-hal negatif atau kedatangan sosok itu, kalian bisa membawa gunting, bisa membawa gunting kuku, bisa membawa pisau yang kecil, pisau lipat, pokoknya benda-benda yang berunsur tajam. Jadi konon katanya benda-benda ini bisa menjadi penolak akan kehadiran atau ketika kalian akan diganggu oleh sosok kuntilanak ini. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi gue tadi sudah ngebahas tentang bagaimana cara menangkal agar kalian terhindar atau tidak terganggu oleh sosok kuntilanak yang tadi gue ceritakan ya. Jadi teman-teman, ternyata setelah gue coba kulik atau gue melihat beberapa referensi, jadi ternyata kuntilanak ini mempunyai banyak jenis ya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, ternyata kuntilanak ini banyak sekali mempunyai jenis. Jadi yang sering kita lihat atau mitos-mitos yang sering kita dengar di warga, di masyarakat Indonesia khususnya, ada kuntilanak berwarna merah yang sering disebut sebagai kuntilanak merah. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelah ini. Dan ada juga sosok kuntilanak dengan mewujudkan dirinya sebagai kuntilanak hitam. Dan tentunya yang tidak asing lagi dan yang sering dibicarakan oleh masyarakat bahwa kuntilanak ini berparas cantik, berbaju putih, berambut panjang, dan anjing gue merinding.
Guys, ini gue merinding beneran. Ini kayaknya nggak usah di-cut nih, Kang. Oke, teman-teman, ini gue beneran merinding tuh, gue merinding beneran ya. Gue nggak tahu. Ini jadi mungkin sedikit bocoran aja buat kalian. Kali ini gue take video di salah satu bangunan tua. Jadi ini rumah yang cukup lama tidak dihuni dan akhirnya gue dan tim menempati tempat ini dan alhamdulillahnya sih selama kita di sini belum ada gangguan atau sesuatu yang terlalu chaos ya. Tapi kalau suara atau penampakan yang sering dilihat sama teman-teman gue itu ada beberapa di tempat. Jadi di tempat gue buat video kali ini memang suasananya kalian bisa lihat mungkin di belakang gue ya. Jadi ini memang suasananya lumayan horor ya. Jadi ini tempat jarang banget kita jamah. Dan kenapa gue pengen bikin cerita di sini karena buat gue ini tempat yang keren banget untuk memacu adrenalin gue ketika gue bercerita sama kalian semuanya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, mungkin kalian sudah tahu bahwa kuntilanak ini sudah dijadikan banyak sekali film-film atau movie-movie yang beredar di Indonesia ya. Jadi mungkin buat kalian yang suka ke bioskop atau suka nonton di platform media atau dimanapun itu, banyak sekali film-film yang mengangkat cerita tentang kuntilanak tersebut. Jadi banyak versinya. Jadi seperti yang kita tahu ada film berjudul Terowongan Casablanca, ada film yang berjudul Kuntilanak, terus ada lagi, pokoknya banyak. Jadi kuntilanak ini bisa dibilang adalah salah satu urban legend atau mitos yang sudah sangat terkenal sekali di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa ya. Gue nggak tahu apakah di pulau-pulau lain seheboh yang ada di sini, karena setahu gue cerita-cerita kuntilanak ini yang pernah gue dengar atau yang sering gue dengar memang banyak sekali mitosnya atau urban legendnya beredar di Pulau Jawa seperti itu teman-teman. Kalau tadi di awal gue ngejelasin bahwa ternyata kata-kata kuntilanak ini diambil dari kata-kata Puntianak atau Pontianak yang berarti adalah perempuan mati beranak. Oke teman-teman, selain kuntilanak ini menampakkan suka menjahili atau menampakkan dirinya di masyarakat sekitar, jadi ternyata ada cerita juga bahwa kuntilanak ini digunakan sebagai media untuk penglaris usaha-usaha atau mungkin sebagai kodam pendamping. Jadi kodam itu adalah sesuatu yang mendampingi kita, ini dalam konteks gaib ya. Jadi percaya nggak percaya, karena kembali lagi ini adalah mitos yang beredar, ini adalah cerita yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa ternyata kuntilanak ini ketika dipaku kepalanya, itu dia bisa berwujud menjadi manusia biasa seperti kita. Nah, benar atau tidak, karena banyak sekali pembuktian-pembuktian yang belum relate atau yang belum membuktikan bahwa sosok kuntilanak ini bisa kita pelihara, bisa kita paku kepalanya, bisa kita jadikan sebagai sarana untuk penglaris atau untuk pendamping atau apapun itu, gue belum menemukan yang real. Bahkan beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, gue pernah lihat ada di salah satu situs jual beli online, ada salah satu gue nggak tahu itu dari mana, ada yang memposting menjual kuntilanak yang sudah dipaku kepalanya. Buat kalian semua, percaya atau tidak, bisa tulis di komentar ya nanti ya, gimana kepercayaan kalian. Oke guys, itu saja pembahasan kita kali ini karena gue sudah cukup merinding di sini ya. Jadi cukup pembahasan kita tentang sosok kuntilanak ini. Pokoknya buat kalian semuanya jangan lupa klik komen, subscribe, klik loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi terbaru dari Hotman Media Creation. Dan buat kalian semuanya, dukung channel kita terus, bantu share-share ya supaya kita bisa membuat video yang lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Oke, gua Koji Prasetya. Welcome to Ambigu Channel. Penafsiran lo, suka-suka lo.